Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Widya Skadela dari kelas manajemen D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Profitability Index, Break-even Point, Profitability Ratio, dan Benefit Cost Ratio. Itu untuk di materi yang sekarang. Untuk Profitability Index adalah metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Itu untuk Profitability Index. Untuk Break-even Point, yaitu sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total revenue sama dengan total cost. Yang selanjutnya, Profitability Ratio digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan investasi. Di antaranya, profit margin, earning power, return of investment, dan rentabilitas modal sendiri. Dan yang terakhir, benefit cost ratio adalah suatu analisis pemilihan proyek yang biasa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilai kurang dari 1, maka proyek itu ekonomis, dan kalau lebih dari 1, proyek itu feasible. Itu untuk penjelasannya. Oke, kita langsung ke prakteknya. Oke, untuk yang pertama kita mempraktekkan tentang Profitability Index. Yang pertama kita jelas membuat dulu tabel ya, seperti kemarin. Untuk ininya juga sama isinya, seperti net present value kemarin. Yang membedakan cuma di Profitability ini. Profitability Index menggunakan rumus sama dengan total present value dibagi modal. Ini. Untuk yang mesin B juga sama saja. Yang selanjutnya kita ke praktek untuk break-even point. Di sini sudah tersedia soalnya, di mana perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 200.000 piece dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta. Sedangkan biaya variabel sebesar 125. Berapa jumlah unit yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan? Ini untuk analisisnya ya. Untuk jumlah produk tadi 200 piece, harga jual per unitnya 250, dan untuk totalnya 50 juta. Di sini menggunakan rumus sama dengan harga jual dikali jumlah produk. Untuk biaya tetap tadi 2 juta dan biaya variabelnya 2.500.000. Untuk biaya variabel per unit 125, biaya variabel dibanding penjualan menggunakan rumus biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Untuk rumus break-even point dalam unit,
yaitu biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit dengan hasil 16.000. Dan yang terakhir, break even point dalam rupiah yaitu per juta dengan rumus biaya tetap dibagi dalam kurung 1 kurangi biaya variabel per unit bagi harga jual per unit. Hasilnya 4 juta. Dengan arti yaitu perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan ketika mencapai 16.000 unit. Ini untuk break even dalam unit. Dan untuk break even point dalam rupiah, artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta. Untuk berikutnya yaitu portability ratio. Ini. Untuk yang pertama yaitu PT. Ini Serina Sidkin Alia mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, NS tahun 2011 sebesar 24 juta. Saudara sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan analisis profit margin. Ya, di sini kita membentuk model matematikanya. Seperti ini. Ini untuk rumusnya ya, sudah jelas. Profit margin sama dengan NOI dibagi NS kali 100%. Oke, itu untuk rumusnya. Ini untuk penerapannya. Sama dengan kurung buka NOI dibagi NS kurung tutup dikali 100%. Itu untuk yang pertama. Untuk soal yang kedua yaitu PD Wafa mempunyai data sebagai berikut ya. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta. TA tahun 2011 sebesar 15 juta. Saudara sebagai perencana bisnis diminta menyelesaikan earning power. Oke. Ini untuk model matematikanya. Dan ini untuk rumusnya. Earning power atau EP sama dengan NOI dibagi TA atau total akses ya, dikali 100%. Dan ini untuk penerapannya sama dengan NOI atau net operating income atau laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Ya, itu untuk penerapannya. Dan hasilnya 26,7%. Ini untuk soal yang ketiga. CP Keisha mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta. TI atau total investment tahun 2011 sebesar 12 juta. Hitunglah ROI atau return on investment, dan jika COC atau cost of capital sebesar 20%, maka hasil ROI atau return of investment layak atau tidak.
kita bentuk dalam model matematikanya terlebih dahulu. Ini ya. Ini untuk rumusnya, kali lagi kita taruh di sini. Ini untuk penerapannya yaitu sama dengan kurung buka NOI dibagi TI kurung tutup dikali 100 dan hasil 33,3%. Kemudian untuk soal yang keempat yaitu PD Dendi Sentosa mempunyai data sebagai berikut. Net Operating Income atau NOI tahun 2011 sebesar 10 juta dan interest atau bunga sebesar 15%. Kemudian pajak sebesar 10% dan modal sendiri pada tahun 2011 sebesar 20 juta. Saudara sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan rentabilitas modal sendiri. Oke. Ini untuk EAT atau Earning After Tax atau laba setelah pajak. Di mana rumus ini yaitu EAT sama dengan net atau NOI ya, NOI dikurangi kurung buka NOI dikali interest atau bunga ditambah NOI dikali tax ya, kurung tutup dengan hasil 8.500.000. Oke, yang keduanya itu rumus rentabilitas modal sendiri. Dengan rumus EAT atau EAT dibagi MS atau modal sendiri dikali 100. Oke, ini untuk penerapannya. Sama dengan kurung buka EAT per atau dibagi kurung tutup dikali 100 dengan hasil 42,5%. Itu untuk rumus yang ketiga ya. Oke, untuk praktek yang terakhir yaitu benefit in cost ya. Oke, di sini benefit in cost tetap. Nah, itu. Di sini ada soal ya. Suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada tahun pertama adalah 1 miliar. Ditentukan bunga bank sebesar 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10%, dan nilai operasionalnya sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Ya. Ini untuk model matematikanya. Dan ini untuk rumusnya. Oke. Untuk rumusnya yaitu benefit cost ratio-nya benefit per tahun bagi total biaya tahunan. Itu untuk rumusnya. Dan ini untuk penerapannya. Di mana ini total. Yang pertama kita hitung total biaya terlebih dahulu ya di sini. Di mana total biaya ini menggunakan rumus sama dengan C4, yaitu C4 itu investment ya, 1 miliar tadi dikali rate 5% kurung tutup ditambah investment dikurangi kurung buka investment dikali nilai residu kurung tutup dibagi
depresiasi ditambah biaya operasional. Itu untuk total biayanya. Untuk benefit and cost-nya, yaitu benefit per tahun dibagi total biaya. Ya kan tadi untuk rumusnya itu ya, untuk benefit cost. Dengan hasil 1,26. Oke, yang selanjutnya yaitu benefit and cost tidak tetap. Ya. Di sini ada suatu soal. Itu suatu proyek pengairan mempunyai invest awal pada tahun pertama 1 miliar dengan bunga bank setiap tahunnya berubah. Misalkan pada tahun pertama 5%, tahun kedua 6%, dan tahun ketiga 8%. Kemudian untuk depresiasinya selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan biaya operasionalnya sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta. Oke, kita hitung pada tahun pertama ya. Dengan rumus benefit per tahun per total biaya tahunan. Di mana kita awal hitung dulu total biayanya. Tadi seperti yang benefit and cost tetap, total biaya rumusnya sama. Kemudian untuk benefit per tahunnya ini 126 juta. Oke, kita terapkan yang rumus ini ya. Sini yaitu sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya dan hasil 1,26. Oke, itu hasilnya. Kemudian untuk tahun kedua sama saja sebenarnya, tidak ada perubahan. Untuk di tahun kedua benefit tahunan dibagi total biaya tahunan. Ya, dimana kita yang pertama biasa ya, kita hitung dulu total biaya dengan menggunakan rumus sama dengan kurung buka investment, yaitu 1 miliar tadi dikali rate kurung tutup ditambah kurung buka investment dikurangi kurung buka investment dikali nilai residu kurung tutup dibagi depresiasi ditambah biaya operasional. Itu yang kemudian kita isi di benefitnya dengan menggunakan rumus benefit per tahun dibagi total biaya. Oke. Dengan hasil 1,145. Dan untuk rumus yang ketiga, rumus tahun yang ketiga itu sama saja ya, tidak ada perubahan. Sama seperti rumus 1, 2. Ya. Ini dengan hasil 0,969. Itu hasilnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.